kita di alam kemajuan reformasi, bergandeng tangan orang menghenti semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil, undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita, luhur rahayu. Bangkitan niat bakti langkah nyata, di lingkungan indah sekitar kita, hijaulah alam damai dan hidup doa kita semua, Kalimantan sejahtera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bagaimana kabar pemirsa Sehat TVRI di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa Sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini mungkin banyak dipertanyakan oleh para netizen maupun masyarakat awam terkait kondisi seperti asam urat, kolesterol maupun gula darah, di mana pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan awam yang sering dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat. Oleh karena itu, untuk episode kali ini kita akan membahas semua ini dalam tema mengenal sindrom metabolik atau gaya hidup sehat terhindar dari sindrom metabolik. Nah, untuk episode kita kali ini saya sudah mendatangkan narasumber jauh nih dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda Seberang. Beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Muiz. Kita langsung sambut saja Dr. Indra Darmawan, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Ya, halo. Oke. Gimana kabarnya dok? Baik. Baik. Ya. Oke dok, kesibukannya beberapa hari terakhir ini gimana dok? Iya, kesibukan seperti biasa ya, visit pasien, kemudian kita melanjutkan dengan poli, seperti itu, dan terima konsul dan sebagainya. Oke, terima kasih Gidok sudah meluangkan waktunya datang ke ruang kesehatan Gidok. Oke dok, terkait tema kita pagi ini ialah gaya hidup sehat terhindar dari sindrom metabolik. Baik. Oke, ini banyak yang bertanya-tanya dok, sebenarnya apa sih dok pengertian dari sindrom metabolik dok? Iya, jadi kita perlu ketahui sendiri bahwa sindrom metabolik itu awalnya adalah merupakan di tahun 88 itu dikenal sebagai sindroma X, kemudian juga berkembang menjadi sindroma resistensi insulin dan kemudian berkembang kembali dan dapat diterima secara umum sebagai sindroma metabolik. Secara pengertian bahwa ini merupakan sindroma yang artinya adalah kumpulan gejala di mana didapatkan yang pertama adalah obesitas sentral, di mana itu penumpukan lemak visceral, kemudian juga terdapat hipertensi, kemudian juga didapatkan juga peningkatan lemak darah, yakni ke trigliserida untuk jenisnya profil lipidnya, kemudian juga penurunan lemak baik atau HDL tadi. Kemudian dari hal ini kita harus memenuhi minimal 3 kriteria tadi untuk bisa memenuhi bahwa ini suatu sindroma metabolik tadi, seperti itu. Oh, oke. Saya ulangi dok, obesitas, hipertensi, kemudian peningkatan trigliserid dan penurunan lemak darah dengan peningkatan gula darah. Gula darah dok. puasa maksudnya. Berarti ini beda lagi dok ya dengan yang
sering asam urat, kolesterol itu beda lagi dok ya kondisinya ya? Beda. Oke, siap dok. Karena kalau pada orang awam kan biasanya dikeluhkannya kolesterol tinggi dok ya, dengan kencing manis seperti itu, ini beda lagi dok ya? Iya. Oke, siap dok. Harus 3 dari 5 kriteria tadi. Betul. Baru dikatakan sindrom metabolik ini dok ya? Nah, memang hal ini diungkapkan oleh WHO awalnya tahun 98, kemudian dia berkembang oleh konsensus yang terakhir itu oleh International Diabetes Federation, itu IDF 2005. Cuman yang paling banyak dikenal itu digunakan adalah NCPE ATP 3. Itulah yang untuk bisa menstratifikasi bahwa ini masuk ke diagnosis sindrom metabolik atau belum, seperti itu. Karena kalau awam mungkin sindrom ini kumpulan gejala dok ya, tapi di sindrom metabolik ini ternyata sebuah penyakit dok ya, yang terdiri dari hal-hal beberapa gangguan tadi. Oke, siap dok. Sebenarnya dari penyebabnya sindrom metabolik ini apa sih dok? Apakah ada faktor-faktor resiko tertentu yang mencetuskan timbulnya gejala sindrom metabolik ini dok? Oke. Jadi kalau misalnya kita runut ke belakang, artinya penyebab paling sering dari sindrom metabolik ini adalah dia awalnya dari obesitas, pintu masuknya. Nah, dari penumpukan lemak visceral tadi itu menyebabkan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin tadi itu menyebabkan timbulnya stres oksidasi yang tinggi pada badan kita, sehingga muncul tadi ada disregulasi dari jaringan lemak, kemudian juga gangguan pada pembuluh darah yang menyebabkan dia kecenderungannya timbul sumbatan dan juga peningkatan tekanan darah. Kemudian juga resistensi insulin tadi itu pada akhirnya juga menyebabkan gangguan dari regulasi gula darah tadi, sehingga kecenderungannya akan menimbulkan diabetes mellitus di hari depannya pasien ini, seperti itu. Berarti erat kaitannya dok ya, gula darah, pengaturan gula darah dengan lemak darah pada tubuh dok ya? Betul. Jadi memang pada dasarnya yang menyebabkan sindrom metabolik ini adalah resistensi insulin itu tadi. Sehingga bila kita misalnya mencegah resistensi insulin ini dengan menurunkan tekanan, menurunkan lingkar pinggang, kemudian juga diet dan juga pengaturan gula, itu bisa mencegah timbulnya resistensi insulin tadi, seperti itu. Insulin ini produknya pankreas ya dok? Betul, ya? Betul. Oke. Insulin ini sebenarnya kerjanya ngapain sih dok? Iya, jadi insulin ini dia kerjanya adalah menangkap glukosa yang kita makan, dari karbohidrat dan sebagainya, gula lah pokoknya. Produk itu akan ditangkap dan dimasukkan ke jaringan, seperti itu. Nah, pada orang sindrom metabolik, dia itu terjadi gangguan resistensi insulin karena penumpukan lemak visceral tadi melepaskan namanya free fatty acid atau asam lemak bebas, yang mana menghalangi penyerapan dari si gula ini untuk masuk ke dalam jaringan tadi, jaringan otot. Karena si jaringan lemak tadi itu dia mengeluarkan sitokin proinflamasi yang mencegah si gula ini untuk ditangkap sama insulin dan dimasukkan ke jaringan, sehingga di dalam sirkulasi darah itu didapatkan gula darahnya tinggi, seperti itu, dan itu kayak semacam lingkaran setan. Artinya karena tidak bisa masuk, terjadi hiperglikemi, hiperinsulinemi, dan juga proses disregulasi dari jaringan lemak itu juga berpotensi terus menyebabkan resistensi insulin tadi dengan cara lipolisis dan melepaskan si asam lemak bebas tadi, seperti itu. Oke, berarti bahasa mudahnya mungkin dok, karena gulanya tadi itu nggak bisa dimasukin ke jaringan, otomatis dia mengganggu metabolisme keseluruhan. Betul. Ya, lemak, ya penyerapan gulanya itu sendiri, insulinnya makin tinggi dok ya. Wah, agak bahaya, dimulai dari lemak dok ya. Betul. Terus saya besok mau diet ya dok kalau gitu. Jadi memang yang perlu diketahui pintu masuknya ini adalah obesitas tadi. Nah, obesitas tadi kalau kita mengacu pada kriteria tadi ya, NCEP ATP 3 tadi, lingkar pinggang untuk kriteria orang Asia, kalau dia di atas 90 untuk laki-laki dan juga perempuan di atas 80 cm, itu sudah bisa masuk sebagai kriteria untuk mengarah ke sindroma metabolik, seperti itu. Sehingga target kita adalah yang pertama mengubah pola dietnya, sehingga lingkar pinggang tadi itu bisa turun. Karena
yang menjadi cikal bakalnya resistensi insulin adalah tadi lemak visceral yang menumpuk tadi di bagian pinggang tadi itu, seperti itu ya. Kalau anak-anak stunting lingkar lengan, lingkar kepala, kalau sindrom metabolik lingkar pinggang dok ya. Betul. Aduh, oke, pemirsa CTV di rumah berarti harus ngukur nih lingkar pinggangnya berapa. Tadi kalau cowok 80 dok ya, 90 maksimal. Maksimal. Kalau cewek 80. Betul, itu untuk yang Asia Pasifik. Oh yang Asia dok ya, saya ada dikit di atasnya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, faktor resikonya dok, misalnya nih, apakah selalu orang gemuk itu selalu sindrom metabolik, ataukah orang kurus juga bisa sindrom metabolik? Iya, kalau sebenarnya untuk penyebabnya ya, sebenarnya itu lebih kepada kebiasaan hidup sedentary. Jadi mageran lah kalau bahasa milenialnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pribadinya ini memang dilihat nggak gemuk kok, tapi kok bisa ya lemak darahnya tinggi. Berarti bukan berarti orang kurus itu profil lipidnya jauh lebih baik daripada yang orang gemuk tadi. Makanya biasanya kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan profil lipid seperti itu. Dan memang idealnya kan sebenarnya kalau orang-orang beresiko kan biasanya per 6 bulan atau per tahun lah seperti itu. Jadi kalau untuk penyebabnya utamanya adalah ya sebenarnya itu tadi. Yang pertama adalah sedentary ya, kebiasaan inaktif atau mageran. Kemudian yang kedua itu sering makan fast food ya. Kemudian juga yang makan ultra processed food ya, seperti yang biasanya itu yang kemasan-kemasan seperti itu. Kemudian diet tinggi lemak, jadi gorengan-gorengan tadi yang mana itu akan dimetabolisme menjadi penumpukan lemak visceral tadi pada akhirnya seperti itu. Jadi orang-orang yang usia dewasa muda memang sebaiknya adalah disarankan untuk terus beraktivitas, terus aktif seperti itu, untuk mencegah hal ini terjadi. Setidaknya kalau IRT kayak Cila mungkin nyapu dok ya, nyuci, nyetrika, itu istilahnya aktivitas dok ya. Iya, jadi gini, kalau mau lebih gampangnya adalah kita terus beraktivitas dengan menghitung langkah kaki kita. Seperti itu kan sudah banyak ya, maksudnya alat bantu, smartwatch dan sebagainya. Minimal sekali memang direkomendasi adalah sekitar 6.000 langkah per hari seperti itu untuk mencegah hal ini terjadi. Karena dengan aktivitas yang secara konsisten ya itu mencegah lemak itu menumpuk. Seperti itu, dia akan terbakar dan menjadi energi seperti itu. Oke. Berarti kalau Cila cuci piring harus sambil jalan di tempat kayak gitu. Biar kehitung langkahnya 6.000 gitu. Oke dok. Kemudian dok, untuk usia dok, untuk usia lebih cenderung muda atau menengah atau lansia dok untuk sindrom metabolik ini? Dok? Jadi kalau untuk usia sebenarnya memang usia itu akan meningkat secara linear. Artinya memang pada dekade awal di usia 20-an tahun ya ke atas itu biasanya kita temukan itu sekitar peningkatannya 20%-an. Tapi dia akan meningkat secara gradual di usia maksimal sekitar 60 sampai 70 atau 80-an itu meningkat sampai 45-55%-an. Seperti itu. Kenapa? Dan ini utamanya terjadi pada perempuan. Karena memang dia faktornya hormonal seperti itu. Karena itu tadi yang estrogen itu kan sebenarnya melindungi si perempuan tadi. Tapi pada saat dia sudah masuk usia menopause, hal-hal demikian ini tidak bisa dibendung lagi sehingga kecenderungannya adalah perempuan itu jadi cenderung obes seperti itu. Makanya kalau usia muda sebenarnya itu dia tidak bisa dikategorikan bahwa kalau usia muda nggak akan kena sindrom metabolik kok, enggak, jadi nggak seperti itu. Tapi memang penelitiannya adalah dia akan meningkat secara gradual, terutama pada perempuan, seperti itu. Perempuan, kemudian usia lanjut. Betul, gitu. Untuk ini sendiri dok, profesi sendiri ada nggak? Maksudnya yang outdoor, indoor, atau pekerja kantoran, itu ada kecenderungan nggak untuk sindrom metabolik ini dok? Oke, jadi kalau misalnya untuk pekerjaan sebenarnya memang lebih cenderung pada pada orang-orang yang bekerja kantoran ya, maksudnya yang sering duduk lah seperti itu. Duduk artinya kan berarti dia inaktif, meskipun ya tangan dan otaknya bekerja, tapi otot skeletalnya pun tidak bekerja. Artinya memang mengeluarkan energi, tapi tidak akan seoptimal bila kita bergerak aktif seperti itu. Sehingga yang diperlukan adalah memang kita harusnya bergerak aktif. Kemudian pada orang-orang yang pekerjaannya itu malam ya, shift-shiftan seperti itu. Irama sirkadian kita ini, tubuh ini dia akan terganggu sehingga
metabolisme juga akan terganggu dan penyerapan nutrisi juga akan terganggu, sehingga bisa terjadi dan mengganggu regulasi dari si lipid tadi. Dan memang sudah ada beberapa penelitiannya bahwa orang-orang yang dengan sip-sipan ya, yang terutama yang malam seperti itu, dia kecenderungannya craving, maksudnya mencari makan pada saat malam hari, sehingga ya jadi untuk tetap bisa aware begitu, jadi sehingga penumpukan yang seharusnya tidak terjadi ini malah terjadi, dan kecenderungannya menyebabkan penumpukan lemak, dan pada akhirnya resistensi insulin, jadilah sindrom metabolik lagi seperti itu. Oke, pas banget sama nakes yang jaga malam. Betul. Dok. Tapi sebenarnya nggak shift-shiftan juga kali, mungkin yang begadang kali dok ya. Lebih yang begadang tadi itu sih. Mungkin pemirsa sehat TVRI di rumah kurang paham tentang sikardian ini, dok. Tapi memang itu adalah siklus metabolisme tubuh gitu. Betul, dok ya. Dimana kalau malam itu lebih cenderung kita regenerasi sel mati ya, istilah awamnya ya. Jadi kalau siklus ini terganggu, maka metabolisme juga pasti akan terganggu. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi sudah penyebab, udah faktor resiko. Sekarang dok, tanda dan gejalanya ada nggak sih dok? Iya, kalau untuk tanda dan gejala khasnya pada sindrom metabolik ini sendiri memang tidak ada yang betul-betul khas ya. Nah, biasanya itu yang kita dapatkan adalah pasien mudah lelah, karena memang mengarah ke resistensi insulin, yang mana dia akan mengarah lagi ke penyakit gula tadi, diabetes mellitus, sehingga yang muncul adalah keluhan seperti mudah lelah, kemudian juga 3P ya, biasa kita bilang polidipsi, poliuri, polifagi tadi, mudah lapar, kemudian sering kencing, kemudian juga haus seperti itu, sehingga dia kecenderungannya arahnya memang mengarah ke keluhan diabetes seperti itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah terdapat deposisi dari fibroblast, jadi kelihatan itu sebagai agak kehitam-hitaman di bagian lipatan-lipatan kulit. Waduh. Jadi dapatnya itu di bagian leher, kemudian lipatan-lipatan kulit seperti itu. Nah, ini memang dia berhubungan dengan resistensi insulin, yang mana dia menyebabkan insulin growth factor itu meningkat, sehingga dia mempromosi untuk terjadi penumpukan fibroblast pada keratin dan dermat, sehingga dia menjadi kehitaman seperti itu. Jadi memang itu suatu tanda awal, meskipun memang tidak mutlak bahwa ini kalau orang ini hitam berarti sindrom metabolik nih, enggak seperti itu. Jadi memang harus dikaji lebih lanjut, tapi ada penelitiannya bahwa memang akantosis nigricans itu yang tanda kehitaman tadi itu memang berhubungan erat dengan adanya resistensi insulin seperti itu. Tadi kehitaman di daerah lipatan leher, ketiak seperti itu, selangkangan seperti itu. Oke. Itu bukan karena faktor kotoran enggak ya, ternyata tandanya memang dari dalam dok betul, ya. Betul, dari metabolismenya. Kemudian kadang-kadang juga ada yang disertai dengan nyeri kepala atau tegang di bagian tengkuk, karena itu tadi, karena kan gangguan stres oksidatif tadi kan pada akhirnya dia mengganggu pembuluh darah. Nah, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah tadi, dan juga resiko untuk terjadinya terbentuk sumbatan tadi itu juga meningkat seperti itu. Jadi penderita kencing manis, penderita hipertensi ini juga masih bisa terancam dengan sindrom metabolik ini dok ya. Betul. Kan siapa tahu awal memang kira saya cuman kencing manis, saya cuman hipertensi, ternyata dari penyakit ini bisa terakumulasi menjadi sindrom metabolik nih dok. Betul. Wah, agak serem juga. Kalau keluhan-keluhan macam sering banget ke praktek umum tuh dok ya, kram-kram, kemudian sering kebas-kebas di kaki, apakah itu salah satu dari gejala sindrom metabolik ini dok? Iya. Jadi kita memang harus menyaring satu-satu ya. Artinya kalau misalnya memang terdapat gangguan neuropati, jangan sampai kita pikir bahwa pasien ini sudah mengarah ke komplikasi lebih lanjut. Artinya memang sudah terjadi resistensi insulin yang begitu lama sehingga terjadi diabetes, dan komplikasi yang berupa mikroangiopati tadi sudah terjadi. Nah, contohnya salah satunya tadi yang bilang kram-kram dan sebagainya, itu kan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus. Nah, jangan sampai kita masih berpikir bahwa ini suatu sindrom metabolik, tapi ternyata sudah masuk ke DM nih, seperti itu. Oleh karena memang harusnya ada pemeriksaan yang lebih lanjut lah. Seperti itu. Oke, siap dok. Oke dok, kita akan bahas pemeriksaan lebih lanjut di seksi berikutnya dok ya. Oke, Dokter Indah, saya izin jeda iklan sebentar dulu lagi dok. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat.
Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke, pemirsa Sehat TVRI, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama narasumber kita, Dr. Indra Darmawan, spesialis penyakit dalam bahasan tema Gaya Hidup Sehat Terhindar dari Sindrom Metabolik. Oke, Dr. Indra, kita lanjut pembahasan yang tadi, Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan, Dok, terkait sebenarnya untuk penegakan diagnosis sindrom metabolik sendiri, apakah bisa dilakukan di awal sebelum pasien didiagnosis kencing manis, hipertensi, atau menunggu dia dulu terdiagnosis kencing manis baru kita bisa simpulkan bahwa ini adalah kecenderungan ke sindrom metabolik? Iya. Jadi kalau misalnya untuk penegakan diagnosis awal, sebenarnya tidak perlu sampai menunggu bahwa ini pasien sakit DM dulu atau sakit hipertensi dulu nih, baru masuk di situ. Jadi kita mengacu pada kriteria tadi yang paling banyak digunakan adalah NCEP ATP3 tadi, bahwa yang pertama itu lingkar perut ya, tadi yang laki-laki 90, perempuan 80, kemudian juga hipertensi ya, tekanan darahnya itu lebih dari 130/80, kemudian juga terdapat gangguan gula darah puasa, biasanya sih lebih dari 110, kemudian juga adanya disregulasi dari lemak seperti itu. Nah, dibuktikan dengan adanya peningkatan LDL. LDL itu dia lebih dari 150 mg per desiliter dengan HDL yang menurun. HDL yang menurun kurang dari 40 pada pria dan kurang dari 50 pada wanita. Nah, bila ini sudah mencakup 3 kriteria, sebelum pasien ini DM ataupun hipertensi, dia udah masuk dalam keadaan sindroma metabolik tadi. Nah, yang dicegah adalah jangan sampai dia betul-betul masuk ke dalam sekundernya, artinya dia jatuh ke dalam diabetes mellitus ataupun juga hipertensi seperti itu. Itu saja sebenarnya. Berarti memang saat pasien misalnya nih ke praktek Cila ke dokter umum, dia sudah tampak dari kejauhan wah lingkar pinggang nih obes lah gini-gini, itu sebenarnya Cila udah bisa menyarankan untuk cek lengkap nih dok ya. Gula darah puasa, lemak darah, kemudian pasti kan tekanan diukur dok ya. Oke, Cila kira tuh kejar dulu gitu kencing manisnya sampai periksa yang HbA1c segala macam, tapi ternyata bisa simultan dok ya. Iya, jadi memang untuk screening awal sebenarnya memang
asal ini pasien pintu masuknya adalah obesitas tadi. Kalau begitu kita temukan ini pasien mengarah ke obesitas, artinya kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Entah itu profil lipid kah, tekanan darahnya, kemudian juga gula darahnya, gula darah puasanya. Kemudian juga kalau untuk yang rekomendasi WHO malah diperiksa namanya mikroalbuminuri. Seperti itu. Tapi untuk NCEP ATP 3 yang yang paling banyak digunakan para klinisi itu tidak menyertakan untuk mikroalbuminuri, kecuali memang sudah pasien dengan DM tadi, seperti itu. Sehingga cukup dengan screening yang awal tadi itu saja sebenarnya sudah cukup untuk bisa menegakkan bahwa ini pasien arahnya kemana nih, seperti itu. Oke dok, berarti kalau dari pemeriksaan tadi kolesterolnya ternyata dia aman-aman saja, tapi memang gula darahnya tinggi, baru kita exclude sindrom metabolik kita ke DM-nya dok ya? Betul. Oke, siap-siap dokter Indra. Kemudian dok, tadi selain dokter katakan pemeriksaan darah, ada sampai mikroalbumin, itu ada pemeriksaan lain lagi nggak dok yang menunjang penegakan diagnosis sindrom metabolik ini dok? Sebenarnya dari pemeriksaan profil lipid, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala dengan tekanan darah, kemudian juga gula darah puasa atau gula darah sewaktu itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan tanpa harus kita mau lakukan pemeriksaan yang lebih tinggi lagi. Mikroalbuminuri itu biasanya kita lakukan kalau seandainya memang pasien ini sudah dengan diabetes mellitus dan memang kecenderungannya terjadi nefropati DM. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Tapi memang kan itu artinya pasien DM dengan yang sudah riwayat jangka waktu lama. Jadi kalau misalnya masih baru-baru tentunya juga mikroalbuminuri itu masih jarang terjadi lah untuk terjadi nefropati DM seperti itu. Ini berarti pemeriksaan tambahan jika ada kecurigaan ginjalnya bermasalah karena DM-nya gitu dok ya. Oke, siap dokter. Sebenarnya ini perlu kita tekankan ya dok, pemeriksaan yang di klinik yang cuma cucuk di situ sama yang dilakukan di laboratorium, apakah itu sama dok hasilnya atau bisa menggambarkan dari kondisi yang diharapkan gitu dok? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk pemeriksaan yang tes strip ya maksudnya ya, untuk yang strip itu sebenarnya kalau untuk hanya kontrol monitoring mungkin bisa. Tapi untuk penegakan diagnosis yang paling baik adalah menggunakan darah vena atau plasma tadi yang dari sidik. Dan itu yang paling baik lah sebenarnya seperti itu. Karena kalau yang dari strip itu terlalu banyak biasnya. Karena beda orang, beda caranya seperti itu. Dan kemudian apakah tata caranya ini sama, itu yang jadi pertanyaan. Sehingga yang diambil sebagai patokan untuk diagnosis adalah menggunakan darah vena tadi, seperti itu. Kadang-kadang juga walaupun dia darah vena tapi nggak puasa dok. Ini kan memang wajib puasa dok ya, untuk pemeriksaan lipid ini dok ya. Jadi mempengaruhi gitu dok ya. Betul, pasti mempengaruhi. Sehingga memang disarankan sebelum pasien itu masuk ke rencana pemeriksaan yang screening tadi, kita memang rencanakan untuk puasa minimal 8 jam. Seperti itu. Oke, siap dokter. Kemudian dok, sudah tahu nih ya tadi gejala, pemeriksaan penunjangnya. Untuk penanganannya sendiri dok, apakah pada sindrom metabolik ini ada tertentu manajemen penata laksanaannya dok atau gimana nih dok? Iya, jadi harus dipilah-pilah ya, artinya untuk obesitasnya sendiri beda, kemudian juga untuk peningkatan hipertensinya beda, peningkatan tekanan darah, kemudian untuk terapi dislipidemianya juga untuk yang lemaknya juga beda, dan juga untuk yang gula darahnya. Nah, kita awal dulu yaitu untuk obesitasnya. Nah, untuk obesitasnya sendiri memang untuk pencegahan dan juga treatmentnya itu adalah mengubah dari kebiasaan yang inaktif itu menjadi aktif. Dengan minimal olahraga itu seminggu 3 kali, dengan minimal per sesi 30 menit. Seperti itu. Dan kita memiliki target ya. Jadi berobat itu bukan berarti cuma berobat saja, tapi kita harus punya target. Artinya dalam 6-12 bulan ke depan itu didapatkan penurunan biasanya 15-30% dari total berat badan yang didapatkan pada saat dia ditegakkan diagnosis. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Selain memang kita menyarankan untuk aktivitas ya, kita juga bisa mengurangi restriksi dari jumlah asupan kalorinya. Nah, memang kalau bicara kalori kan memang agak susah ya kita menghitung. Benar. Jadi memang itu sekitar 500 sampai 1000 kalori per hari seperti itu, sehingga yang menjadi target itu biasanya dalam 6 sampai 12 bulan itu bisa tercapai. Jadi penurunan 15 sampai 30% itu bisa tercapai seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah sendiri memang diatur bahwa tekanan darah yang optimal adalah sebisa mungkin
kurang dari 130/90 pada pasien yang memang sudah terdiagnosis DM. Kalau yang belum memang biasanya sih kita targetkan itu sekitar 140/90 masih oke seperti itu. Cuman untuk menurunkan resiko mikroalbuminuri tadi, biasanya pada pasien DM biasanya kita itu targetkan agak lebih rendah sedikit 130/90 tadi. Nah, dengan menggunakan obat apa? Biasanya yang paling banyak ditemukan itu kan captopril seperti itu. Dan golongan-golongan ACE seperti ini yang paling baik untuk pasien-pasien dengan sindroma metabolik. Karena apa? Karena dia punya sifat renoprotektif, jadi melindungi si ginjal tadi seperti itu. Sehingga obat yang disarankan adalah golongan ACE. Kalau misalnya memang tidak bisa, baru kita pindah ke yang ARB, yang generasi lebih barunya lah seperti itu. Memang agak lebih mahal, tapi biasanya dokter akan melihat responnya seperti apa. Apabila ini ACE-nya masih cukup baik, biasanya akan tetap dilanjutkan. Tapi kalau misalnya memang responnya tidak baik, mungkin akan perlu diganti. Atau mungkin pada saat muncul efek sampingnya, itu bisa diganti. Nah, kemudian yang ketiga untuk masalah lemak darahnya ya. Untuk masalah lemak darahnya, memang ada beberapa panduan. Selain memang untuk perubahan pola makan, ya pola makan diet rendah lemak, ya diet rendah lemak, kemudian yang lemak jenuh, lemak trans itu memang harus dikurangi. Kemudian juga kita bisa menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang biasa umum digunakan itu kita melihat kadar LDL-nya juga, gitu. Jadi LDL dan juga TG-nya tadi. Nah, karena yang LDL ini menjadi targeting terapi serta TG, sehingga kita lihat mana yang lebih tinggi gitu. Kalau seandainya LDL-nya lebih tinggi, biasanya kita berikan statin dulu, yang sivastatin atau vastatin dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya TG-nya lebih tinggi, bahkan mungkin di atas 500, berarti kita mungkin terapinya untuk terapi ke arah trigliseridnya dulu dengan menggunakan fenofibrat atau golongan fibrat itu tadi. Sehingga efek dari resiko terjadinya pankreatitis akut karena TG yang terlalu tinggi tadi itu bisa dicegah dengan menggunakan golongan fibrat tadi, seperti itu. Kalau misalnya dia di bawah 500 dan LDL-nya juga tinggi, bisa digunakan dua kombinasi tadi, seperti itu. Tapi tetap itu tadi, kembali pemilihan obat itu tergantung pada dokternya, begitu. Karena kan lagi-lagi pengobatan kedokteran itu tidak saklek ya. Jadi memang melihat klinis dan juga melihat parameter apa yang perlu diuji berikutnya. Kemudian untuk masalah gula, ya masalah gula memang pada pasien yang dengan pemeriksaan gula darah puasanya lebih dari 110 mg per desiliter, memang kita bisa pikirkan bahwa ini sudah mengarah ke resistensi insulin yang mungkin akan mengarah ke penyakit diabetes di masa yang akan datang. Sehingga selain memang perubahan pola hidup, pokoknya intinya itu adalah perubahan pola hidup tadi. Nah, obat-obatan yang perlu digunakan biasanya itu golongan seperti metformin seperti itu atau thiazolidinedione seperti itu. Tapi tetap memang harus melihat person by person. Jadi memang ada yang cocok dengan ini, ada yang cocok dengan itu seperti itu. Jadi memang tidak dipukul rata. Intinya adalah kita punya target menurunkan resikonya sehingga pada akhirnya nanti resiko kardiovaskular ini bisa menurun seperti itu. Oke dok, kalau tadi Cila hitung-hitung kalau ada 5 gejalanya berarti minimal 5 obat nih dok ya? Betul. Yang dikonsumsi si penderita ya. Apakah dalam jangka panjang ini aman saja dok untuk penderita? Iya. Jadi kalau untuk pengobatan itu memang sebenarnya tidak yang digunakan dalam jangka waktu lama kecuali dengan pasien yang dengan risiko tinggi. Artinya kita perlu juga kerjasama dengan teman-teman dari bagian jantung karena untuk menstratifikasi atau mengkategorikan ini pasien ini masuk di tipikal yang high risk kah atau dia moderate risk atau dia cuma low risk. Itu obat-obatannya itu dia akan mengacu pada stratifikasi itu tadi. Sehingga pengobatan itu akan dilihat respon terapinya. Kalau misalnya responnya cukup baik, mungkin ada beberapa obat yang perlu dikurangi. Cuman memang kalau misalnya pada pasien yang dengan sudah dengan gula, kemudian dengan hipertensi, otomatis kan obatnya nggak bisa berhenti. Seperti itu. Karena obatnya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengontrol. Seperti itu. Tapi untuk yang masalah dislipidemia dan sebagainya, mungkin kita bisa lihat dulu kira-kira seperti apa. Karena kalau pada orang yang memang dengan high risk, artinya penggunaan simvastatin itu kan juga tetap diperlukan. Karena efek dari statin tadi itu kan juga mencegah terjadinya respon radang sehingga pembentukan itu sumbatan yang pada pembuluh darah tadi itu juga cenderung berkurang lah seperti itu. Sehingga memang ada beberapa obat yang akan terus digunakan, tapi ada beberapa yang memang juga cuman di wait and see saja begitu. Jadi dilihat dulu
Kalau misalnya memang perlu dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak ya memang ya tidak perlu seperti itu. Daripada pusing-pusing nih konsul kali dok ya. Soalnya sering banget datang ke praktek tuh udah beli obat ini, udah beli obat itu. Datangnya karena apa? Karena nggak cocok dengan obat itu dok. Jadi kalau saran kami, kita nih dok ya, mending konsultasi aja kali ya ke dokter dok ya. Biar nggak rempong ngitung-ngitung sendiri. Iya betul dok. Kemudian dok, tadi udah pengobatan secara medisnya. Kalau dari non farmakonya sendiri gimana dok? Apakah ada hindarin makan yang hijau-hijau atau apa gitu dok untuk terkait sindrom metabolik dok? Ya, jadi kalau untuk secara umum untuk yang non farmakologisnya ya, yang pertama adalah memang tetap ditekankan adalah perubahan pola hidup. Jadi yang dulunya inaktif menjadi aktif seperti itu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan makanan ya itu juga sangat mempengaruhi, erat kaitannya dengan penumpukan lemak visceral tadi, sehingga makanan-makanan yang tinggi kolesterol ya, itu kemudian tinggi lemak transnya, kemudian juga yang menggunakan ultra processing food, itu juga sebenarnya harusnya dikurangi seperti itu, karena makanan-makanan tersebut itu dia akan mengarahkan kita ke penumpukan lemak visceral tadi seperti itu. Nah, selain itu juga selain olahraga tadi ya, olahraga dan diet tadi ya, paling utamanya sering kontrol ke kontrol ke petugas kesehatan, entah itu dia ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk bisa menilai derajat kesehatannya sudah sampai di mana seperti itu, karena percuma kita diet tapi kita nggak punya targetnya begitu. Kita percuma kita menghindari makanan-makanan ini tapi kita nggak punya targetnya, makanya perlu ada yang mendampingi seperti itu. Artinya bisa dari perawat atau nutrisionis ataupun juga dari dokter ataupun dokter spesialis yang bisa mengawasi langsung seperti itu. Karena benar-benar harus dikendalikan karena komplikasinya sangat banyak dok. Betul. Ya. Oke dok, ini pertanyaan komplikasi apa aja dok yang paling mengancam nih dok dari sindrom metabolik ini dok? Iya, jadi kalau perlu kita pahami bahwa ini kan memang ada disregulasi dari lemak tadi, sehingga kecenderungannya terjadi sumbatan di pembuluh darah tadi. Nah, yang paling utama yang kita takutkan adalah serangan jantung seperti itu, sehingga dengan kita mengontrol faktor resiko tadi ya, dengan menggunakan obat, kemudian perubahan pola hidup, biasanya resiko ini dapat ditekan. Nah, selain dia resiko kardiovaskular, penyakit kardiovaskular, dia juga dapat menyebabkan perlemakan hati seperti itu jangka panjang. Nah, perlemakan hati ini kita ketahui sendiri kalau misalnya dalam jangka panjang tidak diobati juga dapat menyebabkan sirosis sampai ke arah hepatoma atau kanker liver ya. Nah, begitu juga dengan pada perempuan yang masih dalam usia produktif itu dapat menyebabkan PCOS atau polycystic ovarium syndrome. Nah, ini yang menyebabkan anak-anak usia muda perempuan yang gemuk agak sulit untuk hamil seperti itu. Nggak lancar. Ya, nah sehingga dengan melakukan perubahan pola diet tadi, biasanya itu keluhan-keluhan itu dapat berkurang secara pelan-pelan lah seperti itu. Kemudian untuk keluhan lainnya sebenarnya yang dapat komplikasinya ya, maksudnya ya, komplikasinya yang lain itu sebenarnya lebih ke arah vaskular juga, bisa ke arah stroke seperti itu, PAD dan sebagainya. Jadi memang dengan menjaga kadar kolesterol tadi itu tetap dalam keadaan yang normal atau terkontrol, itu biasanya kecenderungannya resiko-resiko kardiovaskular itu dapat ditekan seperti itu. Bisa menyebabkan kematian nggak sih dok? Kalau secara langsung memang tidak ya, kalau bisa dibilang tidak, tapi komplikasi jangka panjangnya inilah yang akan menyebabkan kematian. Salah satunya adalah ya penyakit jantung tadi seperti itu. Kalau sakit gula biasanya sih jarang yang tiba-tiba langsung menyebabkan kematian. Biasanya dengan komplikasinya, entah itu ke arah ginjal atau mungkin ke arah jantung juga, balik lagi seperti itu. Begitu juga dengan hipertensi. Sehingga kalau misalnya dibilang, bisa nggak dok sindroma metabolik tegak hari ini, besok dia meninggal gara-gara sindroma metabolik, ya belum tentu. Jadi memang harus dikaji lagi lebih lanjut. Tapi komplikasinya bisa langsung menyebabkan kematian. Salah satunya ya kardiovaskular tadi, ya serangan jantung tadi seperti itu. Karena banyak kan dok pasien itu yang ibaratnya menyepelekan, alah kolesterol aja, alah hipertensi aja, paling karena kurang tidur gitu. Tapi ternyata kalau sudah masuk ke sindrom metabolik agak berbahaya juga dok ya. Betul. Oke, siap dokter. Oke dokter, saya izin jeda iklan kembali dok, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.
Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta, dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta, lah orang muda punya biasa. Sik sik si bantu manikam dik marjoget sormari kotak dina menari si bambang jula jula, si bambang jula jula. Hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media bersatu asa. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Oke, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Indra Darmawan, spesialis penyakit dalam bahasan topik gaya hidup sehat terhindar dari sindrom metabolik. Oke dokter, di sesi ketiga ini nanti Cila akan memberikan pernyataan-pernyataan dok yang sudah Cila kumpulkan dari netizen maupun dari pasien-pasien Cila dok. Kita akan bahas apakah pernyataan ini termasuk mitos atau fakta gitu dok. Kita akan bahas dalam sesi mitos atau fakta. Oke dok, di situ Cila udah siapkan properti, ada mitos dan ada fakta dok. Untuk setiap pernyataan yang Cila sampaikan, nanti dokter acungkan itu mitos atau fakta, kemudian jelaskan dikit alasannya gimana gitu. Siap dokter Indra? Oke dok, pernyataan pertama, sindrom metabolik hanya diderita oleh orang gemuk, mitos atau fakta dok? Mitos ya. Mitos. Kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang bahwa sindrom metabolik tadi itu harus memenuhi kriteria tadi. Jadi tidak semua orang kurus itu
baik adanya hasil pemeriksaan darahnya, begitu. Metaboliknya maksudnya kontrol. Begitu juga dengan orang yang gemuk, seperti itu. Meskipun memang pintu masuknya adalah peningkatan dari lemak visceral yang ada di bagian pinggang tadi, begitu. Nah, sehingga kalau apakah semua orang kurus itu akan terhindar dengan sindrom metabolik, ya tentunya mitos seperti itu. Karena untuk penegakan diagnosis tadi tetap kita harus mengacu pada pemeriksaan profil lipid tadi dan sebagainya tadi. Aman berarti dok. Berarti bukan hanya orang dok ya, orang kurus juga bisa ya dok ya. Betul. Oke dokter, selanjutnya dok, sering makan gorengan penyebab terjadinya sindrom metabolik, mitos atau fakta dok? Ya, jadi untuk hal itu fakta ya. Oke dok. Fakta. Kenapa? Karena memang pada gorengan tadi menumpuk namanya lemak trans, seperti itu. Lemak jenuh, yang mana pada akhirnya itu akan menyebabkan disregulasi, penumpukan lemak di visceral tadi, dan akan menyebabkan disregulasi, sehingga pada akhirnya menyebabkan juga resistensi insulin dan muncul penyakit-penyakit ke depannya. Contohnya seperti sakit gula, kemudian juga hipertensi. Sehingga kalau ditanya apakah benar ini sering makan gorengan jadinya sindrom metabolik, ya benar adanya itu ya. Takut banget nih Tebel dok. Sebagai pecinta gorengan ketakutan nih dok. Oke dokter. Selanjutnya dok, penderita sindrom metabolik harus minum obat seumur hidup, mitos atau fakta dok? Ya, jadi kalau saya fakta. Kenapa? Karena memang pada orang yang dengan sindrom metabolik memang sudah kecenderungannya adalah mengidap penyakit yang kronis, seperti itu. Contohnya salah satunya tadi sakit gula, kemudian juga hipertensi, dan juga resiko terjadinya penyakit jantung di hari depannya. Sehingga obat-obatan tadi itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol dan juga mengevaluasi treatment yang sudah kita berikan. Sehingga memang obat-obatan tersebut memang harus tetap digunakan. Tapi ya, balik lagi tadi, seperti yang saya bilang, ada beberapa obat yang tetap harus dipertahankan, ada yang memang kalau memang bisa dikurangi ya kita kurangi. Tapi memang obat-obat esensial yang memang diperlukan untuk regulasi tekanan darah dan juga regulasi lemaknya dan juga gula, tentunya juga tetap harus dilanjutkan. Aduh, berarti kalau ketakutan banyak minum obat, mending lemaknya dulu deh turunin dok. Betul. Dan juga jangan lupa itu aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik dok ya. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok, sindrom metabolik beresiko lebih tinggi diderita oleh laki-laki, mitos atau fakta dok? Jadi itu mitos ya. Oke. Kenapa mitos? Karena secara prevalensi ya. Prevalensi itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya tidak ada yang betul-betul menyatakan bahwa si laki-laki ini akan lebih cenderung terkena sindrom metabolik. Malahan pada usia dekade ketiga itu kecenderungannya setelah pasien perempuan, maksudnya wanita, itu dia kecenderungannya malah lebih rentan terkena sindrom metabolik karena menopause dan premenopause itu menyebabkan hormonal itu jadi lebih fluktuasi seperti itu, sehingga regulasi dari lemak tadi itu akan juga terganggu seperti itu, sehingga pada perempuan-perempuan itu kecenderungannya setelah menopause itu dia akan meningkat menjadi sindrom metabolik. Oleh karenanya itu tadi harus dilakukan pemeriksaan rutin mengenai profil lipid tadi untuk bisa mencegah jangan sampai setelah menopause kok malah dapat penyakit lain nih seperti itu. Jadi kalau untuk pernyataan tersebut apakah laki-laki kecenderungannya lebih banyak terkena sindrom metabolik dibandingkan perempuan, sebenarnya itu mitos ya. Mitos seperti itu. Oke, siap dok. Ternyata kalau perempuan udah menopause malah lebih tinggi banget dok ya rentan terkena dari sindrom metabolik ini. Oke, siap dok. Selanjutnya dok, pada usia muda jarang terjadi sindrom metabolik, mitos atau fakta dok? Pada usia muda ya, pada usia muda itu kalau saya sih jarang, itu mitos ya? Ya mitos, Itu mitos. Kenapa mitos? Karena justru pada usia dekade kedua awal itu memang sudah terjadi peningkatan sekitar 20% dan itu memang penelitian yang cukup banyak dilakukan, sehingga perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mageran, itu yang physical inactivity, itu kecenderungannya memang menjadi obes, sehingga gampang terjadi sindrom metabolik. Sehingga itu tadi, apakah orang muda tuh tidak rentan jadi sindrom metabolik, itu justru mereka lebih rentan sebenarnya. Apalagi yang generasi-generasi sekarang semuanya ngelihat gadget, kemudian
aktivitas di luar ruangan juga berkurang. Jadi interaksi itu lebih banyak menggunakan HP seperti itu. Nah makanya kalau kita perhatikan di taman-taman itu ya sudah mulai ada gerakan-gerakan baik itu anak-anak muda pada lari itu sore. Nah itu coba diikutin karena itu yang sebenarnya perlu dicontoh sehingga gerakan kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik yang cukup intens itu dapat mencegah timbulnya sindrom metabolik tadi. Seperti itu. Sebenarnya bukan hanya lari aja dok ya. Iya, mau jogging, betul. mau dia bulu tangkis, mau dia berenang, yang penting bergerak dok yang ya. penting bergerak, betul. Daripada nonton drama Korea dok di rumah semalaman gitu. Itu cika banget itu. Iya. Oke, siap dokter. Selanjutnya dok. Penderita diabetes mellitus lebih beresiko terkena sindrom metabolik, mitos atau fakta dok? Iya, kalau untuk hal tersebut fakta ya. Oke, dok. Fakta kenapa? Karena memang dia sudah dengan penyakit yang menyebabkan resistensi insulin tadi. Nah, kita ketahui bahwa resistensi insulin tadi itu juga berkembang dari masalah penumpukan lemak dari lemak visceral tadi, yang mana menyebabkan resistensi insulin, menjadi disregulasi juga jaringan lemak. Nah, pada akhirnya mengarah ke sindroma metabolik tadi. Nah, memang perlu dievaluasi lebih lanjut. Makanya secara berkala biasanya kita periksakan pada pasien-pasien dengan penyakit gula, yang orang-orang dengan DM, itu kita rutin periksakan mungkin sekitar per 3 bulanan untuk mengontrol profil lipidnya. Kira-kira cukup nggak obat-obatan yang diberikan? Karena kalaupun memang perlu diberikan obat-obatan tambahan, tentunya kita juga memberikan tersebut supaya mencegah komplikasi dari resiko kardiovaskular tadi. Sehingga kalau misalnya apakah orang DM kecenderungannya jadi sindrom metabolik, ya itu memang fakta. Seperti itu. Karena part of nya memang dari insulin itu betul, dok ya. Oke dok, ini ada yang bertanya dok, lemak visceral tadi aku juga tadi lupa mau nyinggung. Visceral itu maksudnya permukaan dok ya. Bukan suatu jenis lemak, tapi maksudnya posisinya di bagian perut. Bagian pinggang di luar itu yang biasanya kalau misalnya kita bercanda, wah ini tas pinggangnya gede nih. Nah itu namanya lemak visceral seperti itu. Nah itu yang paling susah untuk dibakar. Nah bagaimana caranya untuk bisa membakar? Biasanya kita lakukan yang banyak penelitiannya sekarang ada namanya intermittent fasting, puasa berjangka begitu ya. Kemudian juga kita bisa melakukan namanya kegiatan anaerobik seperti itu. Jadi kita tidak perlu lari, jadi jalan aja. Jadi dengan menjaga heart rate itu di bawah dari 80% dari total maksimal heart rate. Nah, jadi kita biasanya kan kita hitung dulu nih berapa sih heart rate kita maksimal gitu, baru kita kasih turun sekitar 80. Kalau misalnya kita bisa berada di zona anaerobik tadi atau aerobik tadi, biasanya itu lemak tersebut itu yang dipakai duluan. Untuk dibakar sebagai cadangan tenaga. Jadi bukan gula. Tapi kalau misalnya orang yang sprinter, kemudian juga yang olahraganya high interval intensity, itu biasanya yang dibakar adalah gula duluan. Jadi kita makan yang dibakar gula duluan. Sementara kan kita punya target adalah menurunkan si tas pinggangnya tadi tuh. Sehingga makanya harusnya adalah dengan aktivitas tadi yang cukup dibarengi dengan puasa intermittent, biasanya itu dia akan menurun sih. Wah, makin semangat saya mau intermittent fasting lagi nih dok. Oke dokter, selanjutnya dok, sindrom metabolik adalah penyakit keturunan, mitos atau fakta dok? Iya, jadi ini kalau saya sih mungkin dua-duanya ya. Kenapa? Karena gini, memang secara genetik kita nggak bisa milih-milih ya orang tua mana begitu kan. Tapi orang yang punya orang tua yang memang sudah dengan sakit gula, dia punya kecenderungan 6 kali lipat lebih malahan menjadi gula si anaknya seperti itu. Makanya meskipun dia bisa mencegah itu dengan tadi fisikal latihan fisik, seperti itu. Tapi ya itu tadi, apakah ini begitu lahir langsung tiba-tiba sindrom metabolik? Ya enggak, seperti itu. Tapi apakah dia punya kecenderungan untuk jadi sindrom metabolik? Iya. Nah, kenapa? Karena melihat dari orang tuanya. Karena secara genetik, itu tadi kita nggak bisa pilih-pilih nih orang tua yang mana nih yang sehat nih, begitu. Tapi kan hal-hal tersebut bisa dicegah seperti itu. Dengan caranya apa ya? Itu tadi perubahan pola hidup, perubahan pola makan, seperti itu dan sebagainya lah.
Lagi pula Dok, beberapa pasien juga kadang ditanya orang tuanya ada penyakit gini nggak tahu Dok, karena dulu mungkin lebih kurang aware Dok ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Betul. Jadi bodo amat lah urusan genetik, yang penting lu PHBS dulu deh. Mau dia ada kecenderungan ke enggak, yang penting kitanya PHBS dulu gitu Dok ya. Oke, siap dokter. Selanjutnya Dok, komplikasi tersering dari sindrom metabolik adalah serangan jantung, mitos atau fakta Dok? Ya, itu fakta ya. Memang betul bahwa memang komplikasi yang paling sering pada pasien dengan sindrom metabolik itu adalah serangan jantung tadi. Kenapa? Karena ya tadi disregulasi dari, maksudnya metabolisme lemak yang salah tadi, ya itu menyebabkan si pembuluh darah ini kecenderungannya itu rusak, begitu. Entah itu rusak karena penumpukan lemak di daerah situ, atau terjadi peradangan dalam jangka waktu yang lama, begitu. Karena kalau bahasa medisnya itu ada namanya protein-protein yang pro-inflamasi, yang pro-peradangan, dan itu dia merusak pembuluh darah dalam jangka waktu yang lama. Memang tidak serta-merta misalnya hari ini ditegakkan, besok sudah kena serangan jantung, enggak. Tapi dia secara progresif menyebabkan kerusakan tersebut, sehingga memang kalau apakah ini sindrom metabolik ini dapat menyebabkan gangguan jantung ke depannya, betul, itu memang fakta seperti itu. Ya itu tadi Dok, terlalu meremehkan, alah kolesterol aja gini, padahal ujung-ujungnya bisa menyebabkan serangan jantung Dok ya. Oke, siap Dok. Selanjutnya Dok, sindrom metabolik bisa menyebabkan kematian, mitos atau fakta Dok? Ya, kalau itu mungkin ya dua-duanya lagi ya. Kenapa? Karena memang secara langsung memang dia tidak bisa, begitu. Jadi butuh waktu, begitu. Butuh waktu sehingga hal tersebut nanti bisa berkembang menjadi gangguan jantung seperti itu. Dan itu yang paling banyak menyebabkan kematian. Memang dia tidak bisa secara langsung, tapi perlu dievaluasi lebih lanjut. Apakah memang sindrom metaboliknya ini memang sudah mengarah ke sana, seperti itu. Dan memang itu tadi. Kalau misalnya memang dia ini cuma sindrom metabolik awalnya ya, meskipun dia belum DM, belum hipertensi, nah itu kan kita bisa cegah seperti itu. Dan kematian mendadak itu memang tidak ada, hampir jarang sih kalau misalnya mau dibilang cuma gara-gara hipertensi maupun ini, yang lebih memang ke serangan jantung tadi seperti itu. Nah, soalnya kan banyak Dok ya yang ngatain, alah masih hidup aja kok, mau kolesterol tinggi kayak itu masih hidup, tapi ternyata progresifnya akan membuat kematian Dok ya, bahkan karena tadi sumbatan-sumbatan di pembuluh darah Dok ya. Oke, siap dokter. Ini terbatas waktu juga, kita sudahi dulu mitos faktanya. Mungkin Dok, kalau nanti ada pemirsa Sehat TVRI di rumah yang nggak puas nih nonton episode kita ini dan ingin berkonsultasi lebih lanjut ke Dokter Indra, di mana Dok prakteknya dokter? Iya, saat ini kami di Rumah Sakit RSUD Inci Abdul Muiz Kota Samarinda. Jadi di sana kami melakukan pelayanan poli penyakit dalam. Ya, itu dari pagi sampai siang dan ada dari siang sampai sore juga. Jadi kalau misalnya memang para bapak ibu sekalian yang memang membutuhkan konsultasi, kami terbuka dan kami siap untuk bisa melayani. Oke, satu tempat praktek Dok ya? Masih satu Dok ya? Oke, sementara satu. Nanti kalau dikabar-kabarin. Oke Dok, untuk tema kita kali ini saya mempersilahkan Dokter Indra untuk memberikan closing statement untuk mengajak para pemirsa Sehat TVRI di rumah untuk terkait tema gaya hidup sehat ini Dok. Silahkan Dok. Jadi terkait dengan sindrom metabolik, memang yang perlu kita awasi dan memang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa beraktivitas dengan lebih aktif lagi, sehingga resiko-resiko penyakit yang seharusnya tidak terjadi pada usia muda itu bisa dicegah. Begitupun juga pada orang-orang yang meskipun dia usianya sudah middle age atau usia tua, itu tetap disarankan untuk melakukan namanya physical activity yang cukup. Jadi dengan berolahraga seminggu 3 kali dengan per sesi 30 menit itu juga sudah sangat membantu dan juga merestriksi kemungkinan untuk bisa menjadi sindrom metabolik. Itu saja.
Oke, terima kasih banyak Dokter Indra. Sekali lagi atas waktunya berkenan hadir ke TVRI, kami ucapkan terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Oke, siap Dokter. Oke, pemirsa sehat TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini ialah sindrom metabolik dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi segera konsultasikan ke dokter jika perubahan gaya hidup tersebut tidak mampu mengatasi sindrom metabolik, sehingga penanganan yang tepat dapat mencegah banyak komplikasi berbahaya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Ruang Kesehatan episode-episode selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.